Keluarga terkasih semua, Usid, semua adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan. Ambil kita menunggu, masih ada beberapa keluarga, 2 oto kalau salah. Masih dalam perjalanan, masih menurun. Itu sebelum kita tahun sekarang ini. Kemarin tanggal 1. Bertepatan dengan Hari Bayangkara yang ke-75. Dikasih Tuhan sekalian, kehidupan rumah tangga kami dengan 5 orang cucu. Nah, ada yang unik juga dalam satu peristiwa ketika anak kedua Maharani Rambu Kahileba lahir. Itu di Perumnas Kupang tahun 82. Uniknya adalah Rani itu atau melahirkan sendiri begitu. Jadi waktu itu mungkin masih banyak yang belum tahu juga ya, peristiwa kelahiran itu tanggal 29 Oktober. Jadi siapkan alkohol, alat gunting, cutter itu pisau cutter. Terus ketika jam 12 malam itu bapak saya ada rasa ini. Kami hanya bertiga dalam satu rumah. Ada ponaan 1, laki-laki lagi. Jadi saya mengangkat perlak di atas meja makan. Bukan perlak yang dimaksud. Saya ambil ini termos, seluruh perlengkapan di meja makan, itu juga plastik nih. Nah, ternyata ada saya buka di tempat tidur. Nah, peristiwa itu malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya coba merenung bagaimana seorang ibu melahirkan kita itu sengsara. Ketika Rani keluar, saya terima di atas pangkuan. Tapi tidak menangis. Pikiran saya itu cacat. Dan dia hanya geleng kepala. Oh, cacat anak saya. Saya menangis saja. Tapi mama ini bangun robek itu selaput di mukanya, ya baru dia menangis. Usah puji Tuhan. Saya baru, ya terutama anak-anak sekarang pagi ibu, itulah peristiwa itu yang menjadikan, dan hormatilah ibu bapamu maka panjang umurmu. Hal-hal itulah yang membuat saya tergugah terus sampai saat ini. Bagaimana menghormati seorang ibu. Kelima, ada penyesalan. Saya belum sempat berbuat sesuatu kepada ibu yang melahirkan, yaitu di penginapan di sebelah masjid itu, untuk saya berangkat ke Kupang tahun 74. Bagaimana menyenangkan orang tua. Berusaha kasih Tuhan ini kesaksian hidup. Sejak tahun 81, tahun 76 saya di Flores Timur, sampai 81 ditarik kembali di kantor gubernur. Saya berpikir kembali bagaimana menyenangkan orang tua. Dengan kondisi gaji saya 42.250.000 pada waktu itu. Tahun 78 sampai 81. Dengan gaji itu kasih Tuhan sekalian saya mengumpulkan, saya berusaha membangun rumah di kampung. Dan itu menyenangkan orang tua. Nah, itulah sebuah refleksi kehidupan kami berumah tangga. Kendaraan pulang di kantor masing-masing. Sampai di kantor Pak Dinas tidak ikut hadir, lapor kembali. Pak Hosiadali mantan Bupati Alor namanya. Pak Dinas hari ini saya batal dilantik. Nah, sepanjang jalan itu yang maki ancur itu ibu sudah. Pokoknya segala caci maki sudah keluar. Kita tidak pernah minta memang dapat jabatan. Kenapa dorang buat kita?
Nah ini laporan di kepala dinas, sampai juga beliau maki juga di mukanya kepala dinas. Kepala dinas bilang apa? Chris, ibu, tidak apa-apa. Nanti saya telepon sekda. Tapi dia telepon sekda, Pak Hermanus, andai kata 3 orang yang kamu batal hari itu, tiba-tiba jatuh di situ. Ketika saya diminta dipanggil lagi oleh Pak Sekda dengan karena Pak Palens Bura mau pensiun. Pak Palens itu. Oh tidak apa-apa Sekda, saya siap. Sudah kasih masuk kurikulum kita. Semua biodata saya masuk. Saya bilang bangga juga jadi teman-teman telepon, oi Chris, kau hebat, kau jadi kepala. Tiba-tiba ada kawan saya namanya Sictus Tesseran, orang Beni. Itu bisa. Hadir boleh. Ini Sictus. Orang lain nanti yang suruh. Mengapa Dai Funale yang diminta, dia yang gantikan saya? Adik Chris, itu Pak Dai Funale tadi malam datang menangis di tanah jatuh. Itu tangan-tangannya Pak Tipalo. Yang dipromosikan ke seperti pangkat sama. Saya lebih juga sama. Senior. Tapi pengalaman saya yang cukup tragis ketika menjadi seorang itu. Siap sedia dimanapun ditempatkan Anda. Itu salah satu, kalau misal nomor 6, sumpah. Dan karena itu saya minta kita 2 hal itu. Kalau masa pilkada, di masa politik, ada banyak pembisik. Yang bersangkutan memang kalau niat kita punya daftar urutan kepangkatan, kalau lihat kita punya prestasi, dan karena itu seorang pimpinan ini karena itu sebenarnya tidak salah juga pimpinan, tapi para pembisik yang paling menguatkan dia. Nah, saya kira sampai di sini yang saya bisa bagi kepada kita semua. Memang sekarang di Sumba Tengah, terutama di bidang kependidikan, tenaga. Ada satu keluarga ini datang di rumah, dorong bermasak. Ruth, saudara.